Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Seiring salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun kompak ya ndak? Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah dulu di Pulau Putri. Menjawab salam belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, duribat alaihim mudhillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ilal akhir ayat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Angku-angku niniak mama nan gadang basa batuah, basa ratu ju alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam nagari, kepai tampe batanyo kapulang tampe baburito. Ibu-ibu kami undukan duang limpapeh rumah nan gadang, keunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Pemuda-pemudi pari paga kampung Jonagari. Yang kami hormati Ketua IKSB Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Indra Sudirman SE. Saya ucapkan selamat datang kepada beliau. Kemudian hadir juga Ketua 1 IKSB Bapak Saiful Badri. Terima kasih Pak Saiful, beliau memang tugas beliau ini membidangi organisasi. Ada 3 pengurus IKSB yang pengurus inti yang hadir malam ini. Yang ketiga yang ceramah sendiri, Ketua bidang dakwah dan pendidikan. Juga bidang saya malam ini, karena ada ceramah agama. Yang kami hormati, yang kami muliakan, tentunya Ketua IKSB Batam Kota, yang mungkin hari ini ketua tidak bisa hadir tapi yang mewakili. Kemudian yang kami hormati tentunya Bundo Kandung, wabil khusus teristimewa Aurner dan tuan rumah, namanya tadi Pondok Barangin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan curahan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampe beliau ko tampe yang maju, mudah-mudahan sukses, berkah dunia akhirat. Semakin banyak orang makan, semakin gadang pahala beliau. Penuh kece Nabi wa at'imut tu'am. Magih makan orang yang lapar itu pahalanya sangat gadang. Tadkhulu jannata bisalam. Bahkan salah satu kunci jalan tol ke Sarugo itu banyak-banyak bagi orang makan, walaupun babayi aja enggak. Tapi insya Allah kalau Ustadz mungkin pere. Biasanya kan serupa itu ya enggak. Nah, jangan serius bana Pak Sudirman ya enggak. Indra. Baik, yang kita hormati banyak tokoh-tokoh kita yang hadir. Hadir Pak Ustadz Irfan, Dr. Irfan Aulia. Ya. Beliau tokoh
Kepri, asal Sumatera Barat. Kalau tidak salah beliau anak dari Pak Gubernur kita yang lalu, menantu Pak Irwan Prayitno. Dan beliau akan berjuang di Kepri untuk DPR RI insya Allah. Di kana-kana wajah beliau, jangan lupa awak jo beliau. Kalau ada orang Minang nan maju, mangalo kita pilih orang lain ya enggak? Ya enggak? Daripada orang lain encaklah orang awak apa tuh? Setuju ibu-ibu tuh? Sepakai gitu tuh? Itu cara orang piaman begitu. Nanjalai iyo dulu enggak? Baik. Yang penting kita doakan beliau, kita dukung beliau bersama-sama. Mudah-mudahan hajat beliau dan cita-cita beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat kami Pak Ustadz Haji Irwandi LC, ya. Beliau sebenarnya guru ambojo. Jadi paling baik mengaji ko di hadapan guru ya enggak? Di hadapan ustad-ustad ko yang paling baik mengaji. Tapi memang deklah dibuik di undangan lah dulu fotonya di muka. Jadi tidak bisa lu ambo menolak tadi ya enggak? Kalau tidak sebenarnya nan pas mengaji Pak Irwandi. Beliau insyaallah maju di Kepri ya dari partai PKS. Kita doakan, kita dukung juga beliau. Kemudian Pak Indra Sudirman, ya tadi belum lengkap perkenalannya, terpaksalah Ustadz memperkenalkan dah. Walaupun tidak jadinya ceramah, pastilah sodonya minta nomor rekening Pak Ustadz begitu. Itu yang penting. Awak kini bakal galak sih sebenarnya. Ya, beliau akan maju di Kepri dari Nasdem. Dapil Samo, Dapil Lampe itu Pak ya. Lampe, Batam Kota, Bekong, Batu Ampar, Samo dengan Pak Irwandi. Tidak masalah ya. Yang penting kita doakan, kita dukung. Mana kita pilih nanti itu di dalam kotak TPS itulah. Mau tidak bisa lo maga antaranya. Ya kan bebas umum rahasia apa tuh. Cuman perlu ambo perkenalkan. Kalau tidak, percuma sih Ustadz Junaidi diundangnya enggak. Setuju tuh? Baik. Sudah itu Pak Saiful Badri. Beliau juga maju untuk Dapil Batam Kota. Ya, Dapil 1 tuh. Batam Kota, Lubuk Baja. Tidak ada yang tidak kenal juga Pak Saiful, ya enggak? Kalau tidak kenal, Anda orang IKSB wah ya, insyaallah. Ada juga nama Julai. Mana Bu Ratna? Bu Ratna dapil mana Bu Ratna? Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja dari P3. Alhamdulillah. Kita doakan, kita sokong beliau insyaallah. Mudah-mudahan seluruhnya berhasil. Tapi nan pasti nan paling berhasil itu nanti dan paling banyak suaranya. Setuju ibu-ibu? Baik. Memang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dusana ambo seluruhnya. Ambo sempat beberapa hari itu membuka salah satu di antara ijtima Majelis Ulama Indonesia. Baik tahun 2009 di Padang Panjang, kemudian 2008 Baleh di Kalimantan, kemudian ditutup tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2023 ada Rakernas Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf, itu mungkin banyak awak yang tidak tahu, tapi sengaja mau sampaikan salah satu kesimpulan rangkuman Ijtima Majelis Ulama Indonesia bahwa kita umat Islam harus konsen dan ikut memilih pemimpin.
itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahkan di ijtima' Padang Panjang diputuskan haram golput. Makanya kalau kita nanti ada yang golput, tidak ikut memilih, tidak datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, maka awak menurut fatwa Majelis Ulama termasuk orang yang melakukan perbuatan haram. Na'udzubillah. Jadi karena itu mari kita buka pikiran kita buka hati kita untuk kita ikut umat Islam memilih. Karena memang di antara baik untuk legislatif maupun untuk presiden, jelas ada orang-orang yang baik dan amanah sesuai dengan syariat Islam untuk kita pilih. Ada atau tidak ada, Bu? Insya Allah ada. Nah, kalau ada, maka kita wajib untuk memberikan suara kita untuk memilih pemimpin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya ayatnya kanlah paten dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ilal akhir ayat. Memang panjang ayatnya itu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin-pemimpin di antaramu. Makanya Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hukmiyah Sultaniyah, hukum-hukum memilih pemimpin, hukum-hukum pemerintahan secara syariat Islam sangat jelas. Di antaranya apa? Bahwa umat Islam tidak boleh tabu dengan politik. Tidak boleh tabu dengan politik. Banyak imam-imam mulai dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya, Imam Ibnu Taimiyah, bahkan terakhir Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk orang yang memang banyak bicara dalam kitab beliau tentang bagaimana kita memilih pemimpin. Jadi tidak benar Bapak Ibu, ustadz, ulama, ya, mubalik, tidak usahlah mengecek dulu masalah politik, cukup semayang-semayang aja, puasa saja, suruh neraka aja lah baca. Itu keliru pemahamannya. Kenapa demikian? Kata para ulama, kalau kita bicara tentang ibadah, itu namanya fikih ibadah. Tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, namanya fikih ibadah. Kalau bicara tentang bagaimana hubungan serupa kita malam kini, bawa berorganisasi, bawa kita berjual beli, bawa simpan pinjam, bawa pinjam meminjam, bawa bermudharabah, berserikat, MOU, termasuk notaris, itu semuanya diatur dalam fikih muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidainin. Nah, jika ada perjanjian, ada kerjasama, ada MOU di antara kamu, kata Allah, maka tuliskanlah. Buat surat, bubuhkan tanda tangan. Kalau perlu, pakai materai 10.000. Kalau perlu, kan notaris. Ini bukan tidak diatur, itu namanya fikih muamalah. Bicara tentang nikah, cerai, rujuk, apa lagi? Masalah-masalah itulah. Termasuk harta suami dan istri. Tanam itu. Gono gini ya nak. Awak begono, awak begini ya. Itu namanya fikih munakahah. Tentang jenazah, fardu kifayah, fikih jinayah, faraid, dan terakhir fikih as-siyasah,
tentang pemerintahan, tentang wakil-wakil rakyat, tentang politik, itu dijelaskan dalam fikih, dalam ajaran Islam. Jadi keliru kita kalau seandainya ustadz-ustadz dilarang. Makanya Rakernas Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 sampai tanggal 3 di Ancol itu menghadirkan ketiga calon pemimpin kita, presiden. Calon-calon dihadirkan. Kemudian disampaikan bahwa ulama wajib memberikan pengetahuan terhadap umat bahwa memilih pemimpin sesuai syariat Islam adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Hukumnya bukan sunat Bapak Ibu, wajib hukumnya. Makanya datang kita ke TPS, ikut kita memilih pemimpin. Cuman barangkali ustadz tentu kalau dalam kapasitasnya mimbar masjid, mimbar khutbah, tentu tidak mungkin menyebut nama, menunjuk nomor, menunjuk nama orangnya, tentu mungkin tidak bisa. Tapi memberikan pengetahuan, jelas ada dalam buku-buku yang menjelaskan tentang as-siyasah as-syariah, tentang fikih syar'i, fikih yang mengatur tentang ajaran bagaimana kita memilih pemimpin. Misalnya Imam Al-Mawardi dan juga Ibnu Taimiyah dan para ulama lain termasuk Yusuf Al-Qaradawi, apa kata beliau? Minimal pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang seperti memiliki sifat-sifat yang dimiliki sifat wajib oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Sifat yang pertama, sidik. Sifat benar, sifat jujur. Jujur ucapannya, jujur hatinya, dan jujur pula perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan sidiknya Rasulullah. Jujur ucapan, jujur hati, jujur perbuatan. Itulah orang yang benar. Ada juga orang ini Pak, ya enggak? Mulutnya lagi jujur, tapi hatinya enggak. Itu munafik namanya. Kadang-kadang maaf, mulutnya lagi jujur, perbuatannya enggak. Itu fasik namanya itu. Tapi jujur luar dalam, zahir batinnya jujur, ya enggak? Artinya ucapannya jujur, benar. Dia tidak buat-buat Pak. Ada enggak hari ini yang seperti itu kira-kira? Insya Allah ada. Layangan pandangan jauh, tukikan pandangan dake, mudah-mudahan lah sama-sama nampak deh awak. Ya enggak? Awak enggak dalam kegelapan lah. Ya enggak? Labasuluh matahari bagalanggang mata orang banyak kecil orang awak. Kok ndak jo mengerti awak? Anda terbuka cek mata. Nah, itu artinya. Maaf aja lah. Ya, Bu. Nah, Ustaz tak kebanyakan dong bagi pemahaman. Perlu. Jangan sampai ndak paham dulu gitu. Kalau jujur luar dalam itu mukmin yang sejati. Muslim yang benar. Itu yang kita pilih. Yang kedua amanah. Amanah dia kepada Allah. Salatnya dia kerjakan. Kewajibannya dia tunaikan. Dia amanah kepada dirinya sendiri. Apa yang sudah direncanakan dia, diprogramkan dia. Ada keinginan kuat untuk melaksanakannya. Tidak sekedar belusukan saja orang. Nah, sudah itu tidak dikarajuan, cialah aja. Contohlah Khalifah Umar Ibnul Khattab ke Ciambo. Setiap malam, setiap hari mulai diangkat jadi khalifah sampai beliau wafat, beliau selalu belusukan. Kalau kini kepemilihan saja baru belusukan. Kan beda tuh. Kalau Umar, mohon maaf Bu, baca sejarah. Umar Ibnul Khattab pernah satu malam bertemu dengan satu rumah yang di dalamnya ada 3 orang anak yatim dan seorang ibu yang sudah tua. Dia memasak tapi tidak kunjung juga masak. Lama akhirnya Umar mengintip di balik tabir dindingnya. Rupanya nanyo masaknya batu.
menangi Umar, balik Umar ke rumahnya, nyu ambil gandum di Umar, nyu masakkan, nyu suokkan anak tadi, lah kanyang lah lalu anak tadi baru Umar pulang. Begitulah seorang pemimpin sayang dan cintanya kepada rakyatnya. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau kita teliti hadisnya, siapakah pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang baik itu ialah pemimpin yang engkau cintai dan dia pun cinta kepadamu. Kini apa namanya? Awak cinta ke nyo, tapi nyo cinta ke kelompoknya dia, pribadinya. Tidak benar. Pemimpin yang baik itu engkau cintai dan dia cinta kepada engkau. Kemudian engkau saling berkasih sayang dengan mereka, saling memberikan nasihat, saling mendoakan kepadanya. Pemimpin yang buruk itu kata Rasulullah, pemimpin yang menzolimimu dan tidak berkasih sayang sesamamu dan tidak peduli dengan keperluanmu dan dia zolim kepada rakyatnya. Ini kan bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi amanah. Ketiga, ya, Rasulullah itu memiliki sifat fatonah, cerdas. Beliau punya wawasan yang kuat, punya keilmuan yang mantap, punya ilmu kepemimpinan, leadership. Ketika terjadi banjir besar di Mekah, akhirnya Hajar Aswad itu pindah dari tampeknya. Dihantam oleh banjir, pindah dari tampeknya. Dalam satu riwayat, suku-suku yang besar di Arab ketika itu hampir saja bertumpahan darah, terjadi perperangan hebat. Untunglah ketika itu ada kesadaran, nanti kita akan minta keadilan kepada siapa yang pertama kali besok datang ke Masjidil Haram. Dialah yang akan memutuskan hukuman bagi kita dan kita wajib taat siapa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Maaf Bapak Ibu, rupanya nan paling pertama datang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminta keadilan. Diambil kain ampe sagi dek Nabi, kalau ampe suku tadi, ampe suku nan besar, kecil nan surang ambo suku nan paling lama, ambo nan berhak meletakkan. Kecil nan ko ambo suku nan paling banyak, yo anggota ambo banyak, ambo yang hak meletakkan. Kecil ko ambo suku nan yo kayo-kayo, ambo nan berhak letak. Ko lagi udah alasannya. Akhirnya nyo ambil kain dek Nabi, nyo bantangan kain tadi, nyo panggil kepala suku. Kepala suku ko kemari, tagak siko pacik, ngikut di belakang. Suku cik lai pacik ko, tagak di belakang. Suku cik lai pacik ko, tagak ke belakang. Suku cik lai pacik ko, tagak ke belakang. Langsung Nabi mangke, Bismillahi millati ala Rasulillah. Nyo letak ni Nabi. Samu mangke seronyo, Bismillahirrahmanirrahim, dake. Lah dake Ka'bah, Nabi mangke boleh diangke dek Nabi. Ba'a orang nanampi bacakak tadi, batapuk tangan, keceknya Muhammad Al-Amin. Muhammad adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat cerdas. Inilah kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya cerita, tapi mampu mengeksekusi sebuah rencana dan program yang insya Allah dilaksanakan. Terakhir, beliau adalah orang yang tabligh. Tegas, lugas menyampaikan kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sengaja materi fikih as-siyasah ini sedikit kita buka malam hari ini. Walaupun mungkin tidak bisa keseluruhan, tapi sudah tergambar bagi kita betapa pentingnya membuka pikiran kita, membuka relung hati kita untuk kita peduli untuk kembali memilih pemimpin yang baik. Kok bisa yo ndaknyo sarupo Umar ibnul Khattab, sarupo Umar bin Abdul Aziz. Bab itu Ustaz, karena itulah pemimpin yang memang peduli pada rakyatnya.
Karena maaf Pak Indra, kadang-kadang kini memang maaf aja. Pilkada ku berbeda-beda tipis lo jo pilkabe. Nah, itu masalahnya. Wah, dong kalau ibu-ibu ya enggak. Ya, jadi hati-hati kita. Mana batu-batu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, memperjuangkan kepentingan rakyat. Itulah barangkali yang wajib kita bantu dan kita tolong. Karena nanti bukan hanya sekedar 2 mini, 3 mini dalam kotak TPS, tapi akan dipertanggungjawabkan selama-lamanya. Makanya ketika Abu Zar Al-Ghifari menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak akan mengangkat aku ini sebagai pegawaimu, sebagai pembantumu, sebagai menterimu kalau kini?" Apa jawab Nabi? "Ya Abu Zar, kuntu dha'if." Hai Abu Zar, engkau ini adalah orang yang lemah. Padahal dalam keterangan kita baca, Abu Zar itu orang kuat, Pak. Kalau fisiknya kuat, dia hobi bergulat, memanah, berkuda. Tapi kata Nabi, dhaifun, engkau lemah. Tidak usah engkau jadi pemimpin, tidak usah engkau jadi menteri. Engkau lemah. Dan menurut keterangan secara lahiriah beliau orang kuat, fisiknya kuat. Secara batin ya, beliau orang yang paling zuhud, tidak cinta kepada dunia. Beliau orang yang wara', betul-betul menjaga dirinya dari yang haram. Beliau orang-orang yang ibadahnya taat. Dan kalau bicara, tegasnya bukan main. Tapi kata Nabi, kuntu dha'ifun, engkau orang lemah. Apa yang dimaksud Rasulullah? Karena jabatan itu bukan jatah, tapi amanah. Tidak berakhir ketika engkau berhenti memangku jabatannya, tapi sampai ke akhirat akan engkau bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi berat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bukan ambo menakui-nakui Pak Indra Sudirman. Enggak, enggak. Iya Ustaz, kini tidak masuk caleg, dulu masuk caleg lah gagal. Loh ya enggak? Nah, bukan itu persoalannya. Inilah keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah hal-hal yang penting kita pahami pada malam hari ini. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah dalam sepotong hadis sahih. Bahwa kebangkitan Islam, pemimpin-pemimpin Islam mujahadah, orang-orang yang betul-betul mujahid, berjuang untuk Islam, akan tampil dan muncul setiap 100 tahun sekali. Ahli sejarah menggambarkan Bapak Ibu. Dihitung, diteliti, maka kebangkitan Islam untuk zaman ini jatuh pada tahun 2024. Iya Kak Ustadz? Kalau menurut penelitian para ahli sejarah melalui hadis ini, betul tahun 2024 merupakan hari dan tahun kebangkitan kembali Islam. Baik dari segi kehidupan dunia, terlebih-lebih dari segi kehidupan agama dan akhirat. Mudah-mudahan akan terwujud hal yang seperti itu. Tidak bisa amin-aminnya dong. Banyak aminnya tapi tak jale. Apa perjuangan kita Bapak Ibu? Ini yang penting. Ya, ambo malam kini tidak sekedar ceramah. Ambo ingin gol. Setuju? Allahu Akbar. Ya ada Pak Irwandi semangat juga ambo jadi. Wasana tadi tidak taluk lo ceramah. Pak Irfan ada lo ya enggak? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, Islam mengajarkan kita, apalagi kita yang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam mengajarkan kita harus berikhtiar. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai awak tidak ikut berikhtiar. Aniang-aniang Jawa tidak bisa, harus berjuang. Dengan apa kita berjuang? Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita punya media sosial, punya HP. Ayo dengan HP kita berjuang. Pilihlah pemimpin yang benar, pilihlah pemimpin yang jujur,
Pilihlah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Perlu kita suarakan. Kalau oleh sebab itu, ambo yakin HP ko ndak orangnya masuk surga, jo HP-HP-nya apa surga. Bab itu menyampaikan yang benar. Berikhtiar kita Bapak Ibu sekalian. Ikut kita, jangan sampai antah kata itu aja nyo. Ikut ndak ikut ambo memilih, ambo ka mangalih nasi ya sikonyo. Bukan itu persoalannya. Tapi kebangkitan umat itu akan ditentukan oleh suara Bapak Ibu. Orang yang miskin, preman, orang yang alim, ustad, nilai suaranya sama. Iya enggak? Iya enggak? Makanya maaf. Ya, kata Imam Ali, sesuatu kebaikan, baserak-serak, kalah dengan batil kalau dikoordinir, dikelola dengan baik. Makanya kita perlu berikhtiar, berusaha. Jangan sampai enggak datang lo nanti memilih awak. Yang kedua, yang penting Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita ketuk pintu langit, banyak-banyak kita berdoa. Allahumma ja'alna minas sadiqina wal amanah. Ya Allah, agihlah kami pemimpinan benar dan amanah. Wala taj'al minal kazibina wal khianah. Jangan engkau kurniakan ya Allah kami pemimpin yang dusta dan khianat. Na'udzu billah. Mana dutul khianat tadi? Apil KB tadi lah. Ya. Terakhir, apa kunci kemenangan? Tidak ada kunci kemenangan kecuali kita bersatu. Suara serak Jenderal Sudirman almarhum pahlawan gerilya kita. Kata beliau, tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak akan ada persatuan tanpa ukhuwah kita semua. Tidak akan ada ukhuwah tanpa merajut silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, silaturahmi ku luar biasa. Makanya ambo ka saudara Ahmadi dan pengurus Batam Kota, ambo salut dan luar biasa. Makanya ambo sampaikan ke ketum kemari ketemu jambo, kita ndak usah lagi berpikir dibuat do pengajian khusus IKSP Kota Batam, ndak perlu lagi. Cukup ya kecamatan-kecamatan yang ada kalau aktif seluruhnya baputa lah pengurus inti kok. Kini yang hadir sekretaris umum, ketua bidang 1, ambo ketua bidang dakwah hadir. Besok mungkin ketum hadir. Di mana tampaknya? Mungkin di Segulung. Kita hidupkan kecamatan. Untuk apa? Merajut silaturahmi, membuat sebuah kekuatan yang dahsyat. Insya Allah. Jadi ikhtiar kita usaha awak sampai menyampaikan kita kabar. Mungkin awak ndak dapil siku do Ustaz. Mungkin awak ndak dapil siku do Ustaz. Ya, mungkin awak punya rusana, punya kenalan. Jangan lupa menyampaikan. Itu ada kawan kami situ, orang awak situ tuh. Siapa tuh? Pak Irfan. Belum maju tuh untuk DPR RI dari PKS. Tolong bantu beliau. Itu kan satu jalan. Itu guna awak. Berikhtiar. Jangan lupa berdoa. Ketiga, bersatu. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Saciuk ba ayam, sadanciang ba basi. Kalurah samo mendaki, kalurah mendaki pula. Berarti lain jago aja nak. Kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Tati lantang samo makan angin, tati lungkuit samo makan tanah. Ado samo kita makan, dak ado samo kita cari. Banyak samo kita lapah. Sakete sama kita caca. Itu pepatah orang tua kita Minangkabau. Mudah-mudahan awak memang tidak hanya sekedar peribahasa, tapi betul-betul kita laksanakan. Mudah-mudahan IKSB Sumatera Barat, Minangkabau dan kita orang Islam bangkit untuk masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar. Berasa itu aja lah kini ya nak. Usah panjang-panjang. Awak ke Motota sudah iko
Ya. Mungkin juga ada lain-lain tak tahu awak malam kau ya tak. Pantunnya ikan sepat, ikan gabus sajalah. Lebih cepat, lebih bagus, tak perlu pakai ikan kakap, ikan lele. Ya. Oh iya. Iya, Pak Usman. Jam namanya Pak Usman. Tahun hari ini ya. Baik. Alhamdulillah, artinya kalau karate ladagian kambo, ambo sekadar menutup jodoh Allah ya tak? Nah, tapi pantun tadi lu sampai itu dah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tak perlu pakai ikan kakap, ikan lele. Tak usah lagi banyak cakap, tele-tele. Nah, sudah iku ada ikan lohan. Ya mudah-mudahan ya dah. Amin ya robbal alamin. Baik, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sanak-sanak awak, Pak Irfan, Pak Indra Sudirman, Pak Haji Irwan, kemudian Pak Saiful, Ibu Ratna, mudah-mudahan seluruhnya dimudahkan Allah dan mudah-mudahan tercapai apa yang beliau cita-citakan. Kemudian mohon doa juga karena tadi sekretariat awak baru dibuka, kita doakan mudah-mudahan semakin kompak kita ke mukonya dan rumah makan beliau semakin berkah dunia akhirat, semakin banyak makan, semakin banyak pelanggan, semakin laris manis, dan mudah-mudahan rezeki beliau bertambah, keluarga beliau sakinah mawadah warahmah, anak beliau soleh dan solehah. Khusus ada niat doa untuk almarhum anak kita Niko Lexmana yang sudah mendahului kita dan hari ini genap 19 Januari tahun 2023 beliau meninggal. Hari ini juga 19 Januari 2024. Kita doakan mudah-mudahan Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mungkin awak nan hadir punya doa, punya hajat, silakan kita niatkan masing-masing. Kita gantungkan kanan tinggi, kita ambakan kanan gadang, kita minta kepada Allah Maha Pemberi. Mudah-mudahan seluruh doa kita diijabah Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah ridallah wa syafaati rasulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma anzil alaina wa ahli baitina wa ahli biladina khususan sahabul bait, khususan IKSB Batam Kota wa umuman ala hadhihi jamaah ni'matan wa hidayatan wa salamatan wa sihatan wa barakatan wa maghfiratan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jam'atal marhumah wa tafraqa min ba'dihi hadza tafraqa maqsumah. Allahumma ij'alna minas shadiqin wal amanah
ولا تجعلنا من الكاذبين والخيانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Pantun Ambo terakhir, mohon maaf mungkin asam kandi, asam galugur, katigo asam siriang-riang, menangih mayat di dalam kubur, menyasa diri tidak sembahyang. Di salah satu pertemuan kita kok Pak, memperkuat hablum minallah kita. Mudah-mudahan anggota IKSB tidak ada yang tidak sholat. Itu yang pertama. Pantun awak yang kedua, sungguh labe si buah sirih, sungguh labe si bungo sirih, buah menjulai ke halaman, sapatah kaji nan basalisia, mangaku surau kaditinggalkan. Jangan wa mudah wak terpancing-pancing. Ada perpecahan-perpecahan. Kadang-kadang dek anak ketek-ketek awak pecah yo. Kau dapat jangan serupa itu kita. Mari kita bersatu padu. Ya. Itu nape yang mau sampaikan. Ya. Terima kasih dan banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.